Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan perjuang Sanggutors. Gimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ikan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana teman-teman ya, di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama di sini untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency ya, terutama kalau kita melihat dari price-nya Bitcoin terlebih dahulu, dia kan kemarin sempat menyentuh di area 115 ya. Kali ini berada di area 116,2. Ya, ini masih naik turun teman-teman. Ada prospek atau potensi dia untuk koreksi, ada potensi dia untuk rebound ya. Terus kalau kita lihat untuk Ethereum sendiri teman-teman ya, dia masih koreksi 2% kali ini, dan secara overall sih di sini market dalam kondisi meronta-ronta alias merona-rona ya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini teman-teman ya, secara overall kan mengalami penurunan semua. Secara overall dia koreksi semua teman-teman ya. Termasuk kalau kita lihat juga dari kinerjanya sektor meme coin di sini teman-teman ya. Untuk meme coin sendiri dia volumenya naik 41%, tapi kalau kita lihat dari market cap kan dia koreksi. Price-nya di sini juga mengalami koreksi dari Dogecoin, Shiba Inu, PP dan banyak lagi altcoin lainnya. Nah, buat kalian semua nih teman-teman yang notabene memang sedang menunggu momen terjadinya koreksi seperti ini, momen dimana altcoin mengalami penurunan seperti ini, silakan teman-teman ya bisa mulai melakukan DCI. Banyak yang tanya juga tentang WIF sama Fartcoin ya. Sama teman-teman ya, kedua Fartcoin ataupun WIF kalau kalian ingin masuk, price target penjualan tetap di ranah angka $1 terlebih dahulu. Sembari kita melihat ya prospek perkembangannya seperti apa. Nah, secara overall di sini meronta-ronta semua. Nah, kan di sini kita ada sedikit informasi juga teman-teman ya tentang si Pi Network. Ya, kenapa Pi Network itu belum listing ke Binance gitu kan? Apakah ini kegagalan atau memang Pi Network itu kurang berniat gitu untuk listing ke dalam platformnya Binance? Makanya kita cek dulu teman-teman untuk price-nya Picoin sendiri, dia di harga berapa untuk saat ini ya. Picoin sendiri dia berada di area 0,36. Hari ini turun sekitar 5%, 5,6% ya. Dan apakah Pi Network itu bisa kembali normal atau kembali mengalami rebound? Ya paling enggak dia bisa menyentuh di ranah kepala 0,6 sampai di kepala $1 gitu kan. Kita akan bahas teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman ya, pencatatan Binance itu gagal. Namun analis menjelaskan mengapa harga Pi Network bisa pulih. Meskipun Binance itu belum terdaftar, tapi banyak yang prospek ya atau yakin bahwasanya Picoin itu masih bisa pulih. Di mana di sini komunitas Pi Network dihebohkan dengan rumor mengenai kemungkinan pencatatan di Binance. Dengan banyak yang berspekulasi bahwa token tersebut akan tersedia bursa tersebut pada 15 Agustus. Akan tetapi tanggal tersebut telah berlalu tanpa adanya daftar resmi yang mengonfirmasi apa yang telah nyatakan beberapa analis sebelumnya, di mana sebelumnya kan memperingatkan bahwa baik Binance maupun tim inti Pi siap mengambil langkah seperti menurutnya Binance mengamati dengan seksama tetapi masih menunggu kepastian lebih lanjut. Sementara PCT dengan hati-hati meluangkan waktu untuk menyelesaikan peta jalan open mainnet dan tokenomics sebelum membuat pengumuman besar apapun. Mengapa pencatatan di Binance tidak terjadi? Binance menyadari bahwa Pi memiliki fondasi yang kuat, potensi yang besar, dan salah satu komunitas paling berdedikasi di dunia kripto. Jelas Dr. Alcoin ya, bukan dokter ya, DR. Nah, namun tim inti Pi atau PCT ya saat ini fokus menyempurnakan blockchain, melakukan uji stress dan menyelesaikan setiap detail sebelum membuka peta jalan secara penuh. Analis tersebut menekankan bahwa kesabaran adalah kuncinya. Alih-alih terburu-buru mendaftarkan aset kripto, Pi membangun kepercayaan dan stabilitas jangka panjang dengan memastikan ekosistem yang tangguh. Mengapa harga Picoin bisa naik mulai akhir Agustus? Meskipun tanggal pencatatan yang diharapkan terlewat, DR Altcoin tetap optimis tentang masa depan daripada si Picoin. Dia menjelaskan bahwa harga Pi mungkin akan mulai naik menjelang akhir Agustus karena alasan berikut. Perlambatan pencairan bulan, ya kan, bulanan. Jumlah Pi yang beredar setiap bulan diperkirakan akan menurun setidaknya 30% sehingga mengakibatkan tekanan jual, ya kan? Pengembang ekosistem yang kuat, investasi di open main ya, dan perusahaan rintisan masa depan
lainnya menambah nilai jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan pada proyek. Pertumbuhan App Studio ya, AI App Studio, di mana kematangan App Studio yang didukung AI pada menciptakan ya lebih banyak kasus pengguna nyata untuk Pi. Pembaruan protokol Soroban setelah blockchain ditinggalkan dengan Soroban, platform kontrak pintar Stellar, jaringan akan memiliki kekuatan teknis dan fleksibel yang lebih besar. Meskipun banyak pionir mengharapkan pencatatan cepat dan pergerakan harga instan, para analis menekankan bahwa nilai sebenarnya Pi pasar dari kesabaran dan pertumbuhan ekosistem yang stabil. Proyek memprioritaskan inklusivitas, aksesibilitas, dan keberlanjutan daripada terburu-buru mengejar sensasi jangka pendek. Nah, sebenarnya bagus bro ya untuk menyelesaikan dulu tokenomik, peta jalan biar terjadi yang namanya transparansi. Karena memang untuk saat ini kan kurang transparansi. Tapi setidaknya brother ya, kalaupun si Pi Network itu belum bisa gitu kan masuk ke dalam platformnya Binance, setidaknya dia bisa masuk terlebih dahulu ke sentralisasi exchange kecil-kecil dulu gitu kan. Entah nanti yang di 20 besar, 30 besar ataupun 50 besar bisa masuk ke situ dulu untuk menambah likuiditas dan serta volumenya. Nanti kalau dia udah listing ke dalam sentralisasi yang kecil-kecil ya dia langsung masuk ke Binance, itu kan nambah dongkrak harganya. Memang teman-teman ya, nanti kalau dia bisa masuk ke Binance ya secara tidak langsung sentralisasi exchange kecil juga akan banyak mungkin ya teman-teman yang akan melakukan pencatatan atau pendaftaran daripada si Pi Coin. Nah terus kalau kita lihat ya, di mana nikmati pengalaman trading kripto yang mudah, aman, dan memudahkan. Nah, teman-teman semua, di sini memang untuk proses jangka panjangnya Pi, kalau saya pribadi masih cukup optimis, walaupun memang teman-teman ya, untuk saat ini kita belum melihat 100% transparansi daripada suatu timnya. Tapi ya secara pelan-pelan, secara perlahan, semoga saja nanti teman-teman ya, Pi Coin atau tim daripada Pi Network itu bisa melakukan yang namanya transparansi terhadap komunitasnya. Dan semoga teman-teman ya, Pi Coin bisa terdaftar di dalam platformnya Binance dalam keadaan market yang cukup bagus. Mungkin nanti Bitcoin ke 130 ya, Pi Coin langsung listing ke dalam Binance, maka di sini prospek atau kemungkinan Pi untuk mengalami kebangkitan, recover itu sangat mungkin teman-teman ya, untuk menargetkan harga yang jauh lebih bagus lagi. Dan kita mengetahui lah sistem unlock setiap bulan itu berkurang ya, sistem unlock setiap bulan itu menyusut. Jadi ya ini akan menjadi salah satu langkah yang baik, meskipun tiap bulan akan ada unlock tapi menyusut gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.